Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maili Ma'alfatul Maula akan mempresentasikan tugas manajemen sumber daya manusia, yaitu tentang analisis, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia pada studi kasus PT Visi Sukses Bersama Jakarta. Sumber daya manusia merupakan elemen utama organisasi dibandingkan dengan elemen lainnya. Sebuah program pelatihan dan pengembangan menjadi sebuah kebutuhan bagi perusahaan yang ingin meningkatkan kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman karyawannya di suatu perusahaan. Tak terkecuali dengan PT Visi Sukses Bersama yang berupaya untuk meningkatkan prestasi dan produktivitas kerja karyawan dengan melakukan program pelatihan dan pengembangan yang bertujuan untuk mengurangi kesalahan atau kesenjangan pengetahuan yang dimiliki oleh para karyawan. Sebelum kita mengetahui analisis dari PT Visi Sukses Bersama, kita perlu mengetahui apa itu pengertian dari pelatihan dan pengembangan. Menurut Kaswan, mendefinisikan pelatihan adalah proses meningkatkan pengetahuan dan keterampilan karyawan. Pelatihan meliputi pengubahan sikap sehingga karyawan dapat melakukan pekerjaannya yang lebih efektif. Sedangkan untuk pengembangan, menurut Siagian, mengartikan pengembangan merupakan suatu proses pendidikan jangka panjang bagi para karyawan manajerial untuk memperoleh penguasaan konsep-konsep abstrak dan teoritis secara sistematis. Pelatihan dan pengembangan karyawan pada PT Visi Sukses Bersama dilakukan selama 3 bulan. Hal ini bertujuan agar karyawan yang terpilih dalam tahap rekrutmen dan seleksi dapat mengerti dan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar. Serta karyawan lama memiliki motivasi dalam bekerja. Adapun proses pelatihan dan pengembangan karyawan pada PT Visi Sukses Bersama yaitu dimulai dari identifikasi data calon peserta. Lalu yang kedua ada karyawan, di mana karyawan akan dipilih sebagai calon peserta pelatih dan pengembangan. Bagi karyawan yang baru akan diberi pelatihan, sedangkan karyawan yang lama akan mendapat pengembangan dengan program yang disesuaikan karakteristik karyawan tersebut. Lalu yang ketiga ada identifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan, di mana pada tahap ini supervisor pelatihan dan pengembangan menganalisis kebutuhan pelatihan dan pengembangan yang disesuaikan dengan kompetensi karyawan. Lalu yang keempat ada penyusunan program pelatihan dan pengembangan, di mana setelah melakukan penilaian, selanjutnya menyusun program pelatihan dan pengembangan yang terdiri dari metode pelatihan dan pengembangan. Adapun metode yang dilakukan oleh PT Visi Sukses Bersama yaitu ada metode rotasi jabatan atau job rotation, lalu ada latihan instruksi pekerjaan, lalu ada magang, dan terakhir ada pembekalan. Lalu yang kelima ada keputusan, di mana manajer HRD akan memberikan keputusan. Jika diputuskan iya, maka karyawan tersebut layak disertakan dalam program pelatihan. Namun jika tidak disetujui, maka data karyawan akan dikembalikan ke supervisor pelatihan dan pengembangan. Lalu yang keenam ada pelaksanaan pelatihan dan pengembangan, di mana selanjutnya ada proses yang keempat merupakan serangkaian kegiatan pelaksanaan program pelatihan dan pengembangan yang terdiri dari jadwal pelaksanaan pelatihan dan pengembangan karyawan. Lalu yang ketujuh ada evaluasi pelatihan dan pengembangan, di mana proses pelatihan yang terakhir adalah evaluasi, yaitu menilai program-program yang telah diadakan oleh PT Visi Sukses Bersama, apakah target-target yang telah diterapkan itu dapat tercapai atau tidak.
Lanjut ke slide berikutnya, apa sih hal terpenting setelah pelaksanaan? Yaitu program evaluasi, pelatihan, dan pengembangan. Di mana PT Visi Sukses Bersama menggunakan dua cara sebagai berikut. Yang pertama, untuk menilai program-program yang telah diadakan oleh PT Visi Sukses Bersama, maka diadakan evaluasi mengenai pelatihan dan pengembangan. Apakah target-target yang telah ditetapkan tercapai ataupun tidak? Pada PT Visi Sukses Bersama, evaluasi diadakan secara berjalan. Maksudnya, penilaian dilakukan setelah karyawan mengikuti pelatihan dan pengembangan. Lalu yang kedua, pada bulan keempat setelah melaksanakan pelatihan dan pengembangan, maka karyawan akan dievaluasi dalam melakukan pekerjaan, di mana pemantauan dilakukan tanpa sepengetahuan karyawan. Apabila karyawan yang menunjukkan kemajuan, maka karyawan tersebut akan ditetapkan menjadi karyawan kontrak selama 1 tahun lamanya, dengan menandatangani surat perjanjian kerja. Lanjut ke slide berikutnya, yaitu adanya kendala dalam pelatihan dan pengembangan. Di mana kendala yang muncul saat pelatihan dan pengembangan karyawan pada PT Visi Sukses Bersama berada pada sumber daya manusianya itu sendiri. Karyawan yang telah ditunjuk untuk mengikuti pelatihan diberi perintah secara langsung oleh perusahaan melalui surat resmi, di mana untuk karyawan yang berhalangan mengikuti harus memberikan keterangan yang jelas, seperti sedang sakit. Namun banyak karyawan yang tidak mengikuti pelatihan tanpa memberitahukan atau izin pada pihak perusahaan, sehingga peluang terbuang sia-sia. Karyawan masih beranggapan bahwa kegiatan tersebut tidak penting. Kurangnya kesadaran dan disiplin dari karyawan ini yang membuat beberapa kali pengadaan pelatihan kurang menuai hasil yang maksimal. Lalu adapun cara mengatasi kendala pelatihan dan pengembangan, yaitu setiap perusahaan pasti akan memiliki kendala, di mana yang dihadapi saat pelatihan tidak terkecuali pada PT Visi Sukses Bersama. Adapun cara untuk mengatasi kendala yang dilakukan oleh PT Visi Sukses Bersama yaitu digantikan oleh karyawan yang lain sesuai dengan deskripsi bidang kerjanya, sehingga peluang tidak terbuang sia-sia. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.